Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana bersama Agus Mu'alif Rohadi. Channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada munculnya Nasoro, dan sebagai suatu sekte, salah satu sekte agama Yahudi yang disebut, kalau Al-Quran menyebutnya Nasoro, tapi kalau agama Yahudi menyebutnya agama Yahudi sekte Yesus, sekte Yesus. Al-Quran menyebutnya Nasoro. Jadi Yahudi sekte Yesus ini dalam Al-Quran sudah kita telah jelaskan ada 3 masa perkembangan Nasoro, ya. Ada Nasoro awal, kemudian ada penyimpangan atau tafsir atau apalah yang kemudian nanti akan menjadi agama baru, ya. Kemudian ada Yahudi wan Nasoro, ya, pada masa Nabi Muhammad yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Itu 3 masa itu, ya. Ada 3 masa itu di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk pada kisah Nasoro awal untuk sebutan pemeluk agama Yahudi sekte Yesus. Perlu kita ketahui bahwa Bani Israel tidak mengenal istilah Nasoro atau Nasrani, ya, karena istilah tersebut dikenalkan oleh Al-Quran kepada kaum Muslim pada masa Nabi Muhammad, ya. Sebagai penyebutan suatu kelompok tertentu dalam agama Yahudi yang meyakini Nabi Isa sebagai Rasul dan Injil yang ditulis Hawariyun sebagai kitab mereka, yaitu Nasoro awal itu tadi, ya. Nah, memang terdapat kesulitan mengkategorikan Nasoro awal dalam peta agama saat ini, ya. Karena pada dasarnya mereka adalah pemeluk agama Yahudi, namun tidak diakui oleh Bani Israel sebagai bagian agama Yahudi. Karena agama Yahudi tidak menganggap Yesus sebagai Nabi atau Rasul atau Tuhan, meskipun mereka diperbolehkan mengembangkan ajarannya, tapi mereka tetap tidak mengakui, ya. Bagaimana mereka bisa mengakui? Nah, kitab tanah kan tidak menyebut Injil, ya. Kitab tanah, kitab agama Yahudi itu tidak mengakui keberadaan Injil dan keberadaan Nabi Isa. Jangankan Injil, keberadaan Nabi Zakaria dan Yahya aja mereka tidak akui, kan gitu. Jadi akhirnya memang ada kesulitan bagaimana menempatkan Nasoro awal ini dalam peta agama saat ini, ya. Disebut Yahudi, Yahudinya tidak mau terima, disebut agama sendiri. Nasoronya sendiri adalah melaksanakan Taurat plus Injil. Jadi agak sulit menempatkannya dalam peta agama sekarang ini. Namun kaum Yahudi tidak bersikap awalnya konfrontatif, tapi kemudian mempersilahkan mereka mengembangkan diri, ya, karena mereka melaksanakan ajaran Taurat itu. Keberadaan mereka juga tidak dipersoalkan. Keberadaan mereka juga tidak dipersoalkan oleh Imperium Roma maupun Herodes. Sehingga para imam dan pejabat agama Yahudi atau Sanhedrin sepeninggal Nabi Isa lambat laun melonggarkan sikapnya, karena itu tadi Imperium Roma maupun kerajaan Israel, ya, yaitu Herodes Antipas itu tidak mempersoalkan keberadaan mereka. Nah, mereka menganggap
para Hawariyun dan pengikut Nabi Isa bukan merupakan kelompok yang akan membahayakan kedudukan mereka karena para imamnya tidak bisa diangkat sebagai pejabat Sanhedrin. Nah, kan itu ya. Salah satunya itu. Jadi Imam Nasoro ini tidak bisa masuk sebagai pejabat Sanhedrin. Ya, karena mengajarkan Injil itu, karena mengakui Nabi Isa itu sebagai Rasul. Jadi mereka tidak mungkin diangkat sebagai pejabat Sanhedrin meskipun mereka diperbolehkan beribadat di Haikal Sulaiman. Nah, Nasoro awal itu seperti itu ya. Baik Roma maupun Herodes juga menganggap bahwa sepeninggal Nabi Isa tidak ada lagi orang dapat mengganggu kedudukan mereka sebagai raja atau sebagai gubernur Roma ya. Tidak membahayakan kedudukan Herodes maupun sampai lupa namanya Pilatus ya. Kekhawatiran terhadap Yesus menjadi Mesias ya juga sudah hilang ya. Karena Nasoro karena Yesus sudah pergi, jadi tidak membahayakan lah, bagi mereka tidak membahayakan karena sikap Roma sama Herodes seperti itu, maka ya keberadaan mereka lambat laun ya memang diterima oleh semakin longgar lah penerimaannya, semakin longgar termasuk menggunakan Haikal Sulaiman ya. Meskipun mereka Imam Nasoro ini tidak bisa diangkat sebagai imam Haikal Sulaiman. Jadi punya imam sendiri. Nasoro ini sekte tersendiri yang tidak punya kedudukan imamnya tidak punya kedudukan sebagai imam Haikal Sulaiman ya. Jadi ya memang agak, tapi tidak bisa disebut kelompok sesat juga ya, karena negara yaitu Roma maupun Herodes tidak mempersoalkan. Jadi ya memang akhirnya memang agak sulit mengkategorikannya bagaimana ya. Nah, dengan kenyataan seperti itu, para Hawariyun dan para pengikutnya diperbolehkan pula menggunakan Haikal Sulaiman untuk peribadahan mereka. Tidak ada larangan terhadap para Hawariyun untuk menggunakan kitab Injilnya atau Gospelnya untuk dijadikan kitab suci bagi kaumnya yang menjadi kitab pedoman di samping kitab Taurat dan kitab nabi-nabi Bani Israel lainnya. Nah, dengan demikian mereka telah diakui oleh kaum Yahudi sebagai suatu sekte sempalan ya, sebagai sekte sempalan ya, bisa menggunakan Haikal Sulaiman tapi tidak punya kedudukan di Haikal Sulaiman karena imamnya tidak bisa diangkat sebagai pejabat Sanhedrin. Namun dengan itu bagi Nasoro sudah cukup ya, dengan status yang seperti itu bagi kaum Hawariyun, kaum Nasoro sudah cukup dan mereka kemudian mengembangkan ajaran Nasoro ini ke wilayah yang luas ya, bahkan sampai ke Aram ya, Lebanon, Damaskus, Lebanon itu mereka masuki ya. Mereka membentuk kelompok-kelompok sekte Yesus di sana, membentuk Nasoro atau sekte Yesus di wilayah-wilayah tersebut. Para dai yang dibina para Hawariyun berasal dari Bani Israel, namun juga terdapat kaum Gentile atau orang asing yang kebanyakan berasal dari Israel diaspora. Jadi Israel diaspora dari Yunani terutama ya, dari Makedonia, Yunani itu yang banyak ya. Kalau dari Roma mungkin ada, tapi yang paling banyak dari Israel diaspora dari Makedonia, Yunani itu yang paling banyak. Dakwah mereka menyebar luas mulai bukan hanya di wilayah Yudea,
namun juga merambah sampai ke Yunani, kepulauan di laut Mediterania, dan kota pantai laut Mediterania seperti Kilikia hingga Tarsus, yang sekarang masuk wilayah Turki, serta Mesir sampai ke kota Alexandria di Mesir. Jadi luas cukup. Mereka dengan cepat mengembangkan ajaran sekte Yesus ini ke wilayah yang luas, di Mesir sampai Alexandria, sampai Antioquia Turki sana ya. Antioquia dan Tarsus itu sekarang di Turki. Jadi lumayan jauh pengembangan para dai-nya ini mengembangkan ajaran sekte Yesus. Kota Antioquia ya, di kota pantai yang sudah mendekati Turki ya. Menjadi salah satu kota yang menjadi pusat penyebaran ajaran Nasoro awal ini ya. Kota pantai atau kota Antioquia itu utaranya Lebanon ya, sudah mau masuk ke wilayah Turki. Nah, perkembangan yang demikian cepat itu ternyata di luar dugaan kaum Yahudi. Ya. Mereka tidak menduga demikian cepat berkembang luas, melampaui wilayah Yahudi. Ya, karena keberadaan Yahudi diaspora Yunani Makedonia itu dan ke Mesir. Jadi sudah perkembangannya sudah melampaui perkembangan agama Yahudi. Kenapa seperti itu ya? Ya karena jadi mereka mendirikan eklesia ya, semacam rumah ibadah yang disebut eklesia itu di banyak tempat ya, mulai dari Alexandria sampai Tarsus sana, mungkin juga pasti lebih ke utara dan ke barat lagi ya, di wilayah Turki dengan cepat meluas itu karena apa? Karena peranan Israel diaspora. Tapi kenapa Israel diaspora begitu antusias dengan agama Yahudi sekte Yesus? Karena mereka asalnya kan dari yang namanya saja Israel diaspora. Jadi mereka bisa mengidentifikasi dirinya sebagai pemeluk agama Yahudi meskipun tidak diakui sebagai pemeluk agama Yahudi Haikal Sulaiman. Tapi dengan adanya sekte Yesus, mereka merasa identifikasi keagamaannya itu mereka menjadikan itu sebagai identifikasi keagamaan yang berasal dari bangsanya sendiri. Muncul banyak eklesia sampai ke Mesir dan Turki itu. Nah, dengan jumlah pengikut yang semakin besar ya, meskipun perkembangannya itu ya pasti akan menghancurkan tradisi lama agama Yahudi yang telah lapuk seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa. Karena apa? Kalau kaum Yahudi agama Yahudi itu sangat terikat, pada saat itu sangat terikat dengan identitas keyahudiannya dan Haikal Sulaiman. Tapi kaum Nasoro awal ini bisa membentuk eklesia, rumah-rumah ibadat di mana-mana yang kiblatnya ke Haikal Sulaiman. Itu yang diajarkan oleh Nabi Isa. Jadi mereka sholatnya kiblatnya ke Haikal Sulaiman. Nah, itu yang membedakan mereka ya, membedakan mereka dengan agama Yahudi, aliran Yahudi yang lainnya. Jadi mereka mendirikan eklesia. Ya, eklesia itu rumah ibadat ya, rumah ibadah. Nah, perkembangan yang cepat ini akhirnya juga bisa menimbulkan masalah.
seperti yang dituliskan dalam kitab para rasul. Bermula dari kendala bahasa, ya, karena kebanyakan kaum Gentile banyak yang tidak berbahasa Ibrani dan kebanyakan berbahasa Yunani. Untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian para imam Nasoro awal meminta kepada pengikut dari Gentile itu mengusulkan orang-orang salih di antara mereka untuk menjadi imam Nasoro awal. Jadi kalau di Haikal Sulaiman ini mereka menjadi masalah, ya. Karena semakin banyak bahasanya berbeda, awalnya dari situ, ya. Nah, untuk melayani mereka, akhirnya para imam Nasoro awal meminta kepada para pengikut Nasoro awal dari kaum Gentile atau dari Israel diaspora itu menunjuk imamnya sendiri, dan mereka kemudian menunjuk Stefanus yang dibantu beberapa temannya, antara lain Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, dan Nikolaus, ya. Kedudukan mereka sebagai imam Nasoro awal disahkan oleh para Hawariyun. Jadi para imam Nasoro awal yang disahkan oleh para Hawariyun. Jadi kaum Gentile ini pengikut kaum Israel diaspora, pengikut sekte Yesus ini akhirnya punya imam sendiri. Kitab para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15 dan pasal 7 ayat 1 sampai 60, ya. Jadi ini banyak ayat mengkisahkan pada suatu saat Stefanus mendapat fitnah yang besar dari kelompok jemaat Yahudi Libertini dari Kirene dan Alexandria. Ya, sesama berebut pengaruh, ya, sesama Nasoro, ya, sesama Nasoro awal. Dia dianggap sebagai merendahkan Taurat dan Nabi Musa sehingga kemudian ditangkap oleh Sanhedrin. Jadi disebarkan fitnah kepada Stefanus yang dianggap fitnahnya itu adalah Stefanus ini merendahkan Taurat dan Nabi Musa. Nah, tentu menghina, merendahkan, fitnah seperti itu yang merendahkan Taurat dan Nabi Musa itu memunculkan kemarahan bangsa Yahudi, agama Yahudi, ya. Kemudian ditangkap oleh Sanhedrin. Nah, ketika diadili, Stefanus justru berkhotbah bahwa dirinya dan kaumnya, yaitu Israel dan Yahudi diaspora yang banyak tersebar di banyak negara, adalah sebagai kaum yang muncul, kaum yang muncul akibat kesalahan nenek moyang mereka, yaitu Bani Israel pada masa jauh sebelumnya, sehingga mereka diusir dari negerinya itu, ya. Mereka menjadi diaspora di mana-mana itu. Nah, ini pada kitab para Rasul dimunculkan seperti itu, ya. Dimunculkan seperti itu. Mereka dianggap mereka para Yahudi diaspora, Israel diaspora, mereka merasa punya hak di negeri Yahudi, ya. Mereka muncul, adanya mereka ini karena kesalahan Bani Israel sendiri pada masa lalu. Jadi mereka merasa saya ini, nenek moyang saya ini ya Israel, kan gitu, ya. Seperti yang sekarang ini, ya, Zionis itu yang merasa nenek moyang mereka itu Israel, kan gitu. Jadi ya susah memang, itu memang keadaan, fakta yang terjadi ribu tahun, ya, ribu tahun. Makanya ketika diadili, Stefanus justru berkhotbah bahwa dirinya dan kaumnya, yaitu Israel dan Yahudi diaspora yang banyak tersebar di banyak negara, adalah sebagai kaum yang muncul akibat kesalahan nenek moyang mereka, yaitu Bani Israel pada masa jauh sebelumnya, yang membunuh nabi-nabinya sendiri karena mengingatkan agar tetap berpegang pada Taurat, dan akhirnya nenek moyangnya dihukum Allah
sehingga mereka terusir dan diperbudak di negeri orang lain. Nah. Namun mereka yang telah menjadi korban nenek moyang mereka itu ketika kembali ke Yerusalem kok justru belum memperoleh keadilan dari kaumnya sendiri, di negeri asal usul mereka sendiri, di negeri leluhur mereka sendiri. Jadi mereka Stefanus itu khotbahnya seperti itu sehingga membuat akhirnya dengan pembelaan seperti ini justru membuat marah kaum Yahudi ya itu ya, karena mereka merasa dipersalahkan dengan pembelaan Stefanus seperti itu. Para imam Sanhedrin semakin marah dengan pembelaan seperti itu ya. Salahlah menyalahkan mereka loh, kok mereka disambut dengan kaum yang menjadi korban ini kok disambut tidak semestinya oleh saudara-saudaranya kan gitu. Nah, Bani Israel menjadi marah mendengar pembelaan diri dari khotbah Stefanus sehingga mereka menggelandangnya keluar kota. Nah, Stefanus dijatuhi hukum rajam dengan dilempari batu beramai-ramai hingga menemui kematiannya. Nah, para imam Nasara awal kemudian mengambil mayat Stefanus dan menguburnya dengan tangis ratapan kesedihan. Ya itulah akibat fitnah yang ya kasihan ya Stefanus ya. Tapi dia tidak gentar sehingga membuat pembelaan seperti itu yang semakin membuat marah Sanhedrin ya. Penulis kitab Kisah Para Rasul menyebutkan pada pasal 7 ayat 59 sampai 60 dengan tanpa didahului penjelasan mengenai asal usul informasinya, menuliskan perkataan Stefanus sebelum menemui kematiannya, yaitu, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus ini kan imam Nasara awal. Dan kita ketahui bahwa imam Nasara awal itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi tiba-tiba muncul yang seperti ini yang tidak disebutkan siapa yang mendengarkan perkataan Stefanus seperti itu, tapi kemudian menjadi ayat dalam kitab Para Rasul. Bagaimana asal-usulnya ini yang mestinya ditelusuri ya, tapi ya sulit. Menelusuri itu sulit, dari mana informasinya ya. Karena ditulis sebelum kematiannya. Stefanus berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku ya. Kemudian sambil berlutut Stefanus berkata, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi ada dua penggalan anak kalimat. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Penggalan kalimat berikutnya, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Yang dimaksud Tuhan ini adalah ya seperti penggalan kalimat yang pertama, Yesus. Jadi seolah-olah yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu dalam kalimat itu adalah Stefanus ya. Itu awal mulanya ya, awal mulanya. Tapi kok bisa muncul ayat seperti itu lah, tapi saya tidak membahas lebih lanjut kok bisa, siapa kan gitu ya. Penulis kitab Para Rasul dengan demikian telah menjadikan Stefanus sebagai imam Nasara awal yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya, wallahu alam ya. Bagi saya sendiri sulit menerima itu karena Nasara awal itu menjadikan Yesus itu sebagai Rasul ya. Selain perkataan yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu, Stefanus juga sebagai martir Nasara awal dari kelompok Gentile yang berasal dari Yahudi diaspora.
Nah, mengingat tidak dijelaskan asal-usul perkataan tersebut, maka menjadi agak sulit dicerna bahwa Stefanus sebagai imam Nasara awal tiba-tiba ketika dihukum rajam telah berubah keimanannya. Ketika dihukum rajam telah berubah keimanannya dengan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ya, karena apa? Ya karena Nasara awal itu kan menjadikan Yesus sebagai Rasul. Kitab Injil Nasara awal itu kan menyebut Yesus sebagai Rasul, tidak ada sebutan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Saat itu belum ada loh kitab Injil 4 evangelik, kan belum ada pada saat peristiwa ini, belum ada Injil 4 evangelik belum ditulis. Ya. Belum ditulis. Jadi Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini belum ada pada saat peristiwa ini, belum ada. Belum dituliskan, ya. Tidak ada kisah yang mendahulunya yang menyebut Stefanus berubah keimanan, ya. Tapi ketika dirajam tiba-tiba mengucapkan hal seperti itu. Juga tidak disebutkan di dalam kitab para rasul itu adanya saksi atas ucapan itu, ya. Karena setelah itu meninggal, ya, tidak ada saksi dari munculnya ayat itu. Dari siapa? Saksi yang menjaga firman, katakanlah Injil Lukas. Itu dari siapa? Siapa ini yang nggak disebut? Kasusnya Stefanus menyebut kata-kata seperti itu saja tidak ada saksinya. Stefanus juga tidak meninggalkan tulisan tentang keyakinannya seperti itu. Jadi bagaimana menelusurinya? Stefanus sendiri tidak meninggalkan tulisan apapun yang menyebutkan bahwa dia menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Padahal saat peristiwa meninggalnya Stefanus karena dihukum rajam itu, Injil 4 evangelik belum ada, belum dituliskan, masih jauh untuk menuliskan ini, masih jauh. Ya. Nah ini lukisan saja ya, lukisan Stefanus dihukum rajam. Inilah hukum rajam itu ya seperti ini, dilempari batu sampai mati, ya. Ini adalah lukisan Stefanus, ya, dihukum rajam seperti ini. Nah, siapa sebenarnya yang menyebut seperti itu? Nah, itu terlihat pada kitab Kisah Para Rasul pada pasal 8 ayat 1a. Ya, ada 1a, ada A-nya ya. Kalau pasal lainnya kan yang lainnya ya pasal 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 gitu. Kalau ini ada pasal 1a. Menuliskan bahwa Saulus berada di dekat peristiwa tersebut. Jadi satu-satunya saksi ini Saulus, ya. Menuliskan bahwa Saulus berada di dekat peristiwa tersebut, namun tidak dijelaskan apakah ikut melempar batu atau tidak. Ya. Saulus ini tidak jelaskan apakah dia termasuk orang yang melempari batu Stefanus atau tidak. Ya. Meskipun tidak dituliskan, jadi meskipun tidak dituliskan, jadi pasal 1a ini Saulus meskipun tidak dituliskan, dapat diperkirakan maksud penulisan ayat tersebut adalah informasi tentang perkataan Stefanus menjelang kematiannya itu dikesankan bersumber dari Saulus. Meskipun dalam ayat itu tidak sebut kata Saulus, tidak ada kata-kata seperti itu, ya. Tapi hanya menyebut Saulus ada di dekat itu, di dekat peristiwa Stefanus di tempat di mana Saulus menyaksikan berada di dekat tempat di mana Stefanus dihukum rajam. Disebut seperti itu, tapi tidak disebut sebagai orang yang mendengar. Ya. Orang yang mendengar tidak disebut, hanya disebut berada di dekat itu. Tapi kan bisa dimanakan bahwa sebenarnya Saulus mendengar dan Saulus menjadi
sumber dari perkataan harusnya kan begitu. Stefanus disebut sebagai Saulus disebut karena berada di tempat di dekat Stefanus dihukum rajam, maka Saulus mendengar perkataan itu, kan harusnya seperti itu, tapi tidak ditulis. Yang seperti itu tidak ditulis, hanya disebut Saulus berada di tempat itu ya. Jadi ini memberikan kesan seolah-olah perkataan itu didengar oleh Saulus, tapi tidak disebut didengar oleh Saulus, tidak disebut ya. Tapi karena di dekat seperti itu boleh dong ditafsirkan, berarti sumber dari penulisan itu adalah penulisan perkataan itu adalah Saulus, berada di dekat situ kok. Meskipun di kitab para rasul tidak disebut sumber penulisan itu dari Saulus, tapi boleh kan ditafsir bahwa yang mendengar itu Saulus, sehingga ayat itu sumbernya dari Saulus, kan harusnya begitu ya. Harusnya begitu, tapi tidak disebut seperti itu dalam kitab para rasul. Pasal 81 ayat tidak disebut seperti itu. Dalam pasal 8 ayat 1a, sehingga ada ayat 1b kan itu ya. Ayat berikutnya ayat 2 dan seterusnya kan gitu. Akibat peristiwa pembunuhan Stefanus itu, maka kejadian itu menyulut kerusuhan berantai. Penduduk Yerusalem termasuk Saulus, nah ini penduduk Yerusalem termasuk Saulus mengejar kaum Gentile. Artinya apa? Saulus pada saat itu bukan sebagai pemeluk agama, bukan sebagai pemeluk Nasoro atau sekte Yesus. Karena apa? Saulus mengejar kaum Gentile penganut Nasoro awal. Ya. Jadi dia bukan pengikut Nasoro awal, Saulus ini. Kaum Gentile sendiri sejak Stefanus diadili ya, karena telah memunculkan keributan, mereka telah melarikan diri tersebar ke berbagai wilayah Yudea dan Samaria, ya, wilayah Israel, hingga sampai jauh ke kota Antioquia, Siprus dan Venesia. Nah, lumayan jauh. Sehingga ketika Stefanus digelandang keluar kota, Yerusalem untuk dilempari, untuk dihukum rajam itu sampai meninggal, kebanyakan kaum Gentile telah pergi dari Yerusalem. Jadi orang-orang penduduk Yerusalem ini juga sudah banyak kehilangan sasaran karena kaum Gentile sudah pada pergi semua. Nah, oleh karena itu mereka ya, kaum Yahudi termasuk Saulus ini ketika memasuki rumah-rumah kaum Gentile ini tidak banyak menemukan orang. Tapi apabila menemukan orang tidak sempat melarikan diri, mereka dibunuh atau ditangkap dan dipenjara. Pembunuhan dan pelarian kaum Gentile tersebut menunjukkan bahwa saat itu Bani Israel, terutama di wilayah Yudea, belum bisa sepenuhnya dapat menerima adanya kelompok keyakinan Nasoro awal. Sehingga ketika ada kasus itu dimanfaatkan mereka untuk maunya itu ya maunya menghabisi Nasoro di Israel ya. Maunya itu tapi yang jadi sasaran adalah kaum Gentile. Sedangkan yang bukan Gentile, yang Yahudi asli tidak dijadikan sasaran. Karena memang Stefanus kan imam Nasoro awal dari kaum Gentile ya. Nah, yang tidak diduga oleh Bani Israel adalah pelarian para imam dari kaum Gentile pengikut Nasoro awal ini lari namun juga sambil berdakwah
lari sambil berdakwah. Ya. Ketika lari tentu kaum Nasoro awal baik Gentile maupun yang asli ya, yang orang Yahudi asli tentu kan menyambut mereka. Mereka sudah mendengar apa peristiwa di itu di Yerusalem. Nah, pada saat disambut itulah mereka itu berdakwah, ya. Memperkuat, ya, jadi menjadikan Stefanus sebagai martir Nasoro itu untuk memperkuat keimanan para pemeluk Nasoro awal itu. Bahkan karena dakwahnya mereka itu, Nasoro awal bukan hanya semakin kuat imannya, tapi juga semakin banyak pengikutnya. Kabar tentang dakwah yang dilakukan oleh para imam kaum Gentile ini akhirnya didengar oleh para pejabat Sanhedrin. Nah, kemudian Saulus akhirnya mendapatkan surat perintah, ya, surat tugas untuk melakukan perjalanan ke Damsik. Damsik itu Damaskus, ya, untuk mengejar para pendakwah tersebut. Maka Saulus bersama beberapa temannya berangkat ke Damsik, ya. Berangkat ke Damaskus, ya. Kitab Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 8. Nah, ini kan tidak ada AB-nya, ya. Mengkisahkan di tengah perjalanan ke Damaskus atau Damsik, Saulus mengaku bahwa dirinya merasa diterpa cahaya dari langit yang mengelilinginya, dan kemudian dia mendengarkan suara yang suara itu mengaku Yesus dan menyuruhnya pergi ke kota Damsik. Jadi dalam perjalanan itu tiba-tiba, ini pengakuan Saulus, ya, tiba-tiba Saulus itu mengalami diterpa cahaya dari langit, ya. Cahaya dari langit yang mengelilinginya, dan kemudian dia mendengarkan suara orang yang orang itu mengaku Yesus dan menyuruhnya pergi ke kota Damsik. Di kota tersebut dia akan bertemu seseorang yang akan mengatakan tentang apa yang akan diperbuatnya. Jadi ketika peristiwa itu, orang yang mengatakan dirinya orang yang menurut Saulus mengaku sebagai Yesus itu memerintahkan Saulus ke Damsik, kemudian nanti akan ketemu orang yang akan menjelaskan apa tugasnya Saulus. Jadi seolah-olah Yesus itu juga telah berbicara dengan orang yang ada di Damaskus, yang orang itu yang di Damaskus itu diberi perintah untuk menjelaskan tugasnya Saulus itu bagaimana. Nah, jadi ini kalau wahyu kan tidak seperti itu. Jadi ini aneh, ya, itu agak aneh dalam pengertian bagaimana orang menerima wahyu, ya. Nah, ketika cahaya itu menghilang dan Saulus berdiri, tiba-tiba matanya tidak dapat melihat. Saulus kemudian melanjutkan perjalanan dengan dituntun oleh teman-temannya. Jadi setelah kena cahaya itu, dia mengatakan bahwa matanya tiba-tiba buta, tidak bisa melihat apa-apa. Ya memang kalau diterpa cahaya yang kuat, memang bisa membuat sementara mata ini tidak bisa melihat apa-apa, ya. Nah, kitab Para Rasul pasal 9. Nah, maaf, saya lanjutkan. Jadi Saulus kemudian setelah itu dengan keadaan buta melanjutkan perjalanan ke Damsik atau Damaskus dengan dituntun oleh beberapa temannya, ya. Ayat tersebut merupakan awal dari Saulus menempatkan dirinya sebagai pesuruh Yesus. Ya, karena perkataan orang yang dilihat Saulus itu menyuruhnya pergi ke Damaskus. Jadi awalnya dapat surat perintah dari para
dari Sanhedrin, kemudian niat ini berubah ketika mengalami peristiwa itu, bahwa dirinya atau Saulus itu pergi ke Damsyik bukan karena perintah dari Sanhedrin, tapi karena perintah Yesus. Ya, itulah awalnya seperti itu ya. Otomatis dengan perubahan itu, hal ini menempatkan Saulus sebagai pesuruh Yesus yang tugasnya akan disampaikan oleh orang lain di Damaskus. Kedudukan Saulus sebagai pesuruh Yesus ini menjadi sangat unik ya. Karena kitab Injil 4 evangelik dan kitab para rasul seolah menempatkan Saulus dengan kedudukan yang berbeda dengan kedudukan para murid Yesus yang disebut para rasul Yesus. Kalau para rasul adalah orang-orang, para rasul atau dalam kitab rasul itu adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus, yang menuliskan Injilnya sendiri-sendiri. Sedang Saulus adalah pesuruh atau orang yang mendapatkan perintah dari yang diakuinya adalah Yesus. Jadi dari perkataan Saulus sendiri bahwa dia mendapatkan perintah dari orang yang mengatakan dirinya Yesus melalui suatu proses yang khusus yang akan memberikan tugas khususnya, yang tugasnya sendiri akan disampaikan orang saleh yang lain. Tidak ada perkataan Yesus yang langsung didengarnya atau perkataan orang saleh yang menyuruhnya yang menjadi sumber penulisan pemikiran Saulus. Jadi apa ini ya? Jadi ini pengakuan Saulus ya. Pengakuan Saulus merasa mendapat perintah dari orang yang mengakui Yesus, menyuruhnya pergi Damaskus. Ya nyuruhnya pergi gitu saja. Tidak menyuruh harus berbuat apa atau bagaimana, enggak. Tapi menyuruh pergi gitu aja ke Damsyik, dan di Damsyik nanti akan ada orang saleh yang menunjukkan perintah bagi dia itu apa. Jadi ini agak unik ya, karena apa? Ada perantara ya. Jadi mendapatkan tugas melalui perantara. Nah, ini apa ya statusnya ya apa ini? Ini status yang unik ya. Jadi tidak ada perkataan Yesus yang yang spesifik. Kamu berbuatlah ini itu kepada Saulus. Tidak ada. Jadi kalau wahyu kan jelas, mendapatkan wahyu bisa panjang, bisa pendek ya, yang jelas maksudnya wahyu itu kan. Enggak, kalau Saulus ini hanya mendapatkan perintah pergilah ke mana? Ke Damaskus. Nanti ada orang yang akan menunjukkan perintah bagimu itu ya apa. Nah, jadi itulah ya, yang terjadi pada Saulus ya. Jadi perintahnya bukan langsung dari Yesus, tapi dari perantara orang saleh itu tadi ya. Ini adalah lukisan tentang pengakuan Saulus yang diterpa cahaya, yang dari cahaya tersebut dia mengaku melihat Yesus yang memerintahkan pergi ke Damaskus untuk bertemu orang saleh di sana. Setelah cahaya tersebut lenyap, kemudian matanya tidak bisa melihat. Ini yang terjadi pada Saulus. Nah, akhirnya Saulus sampai di Damsyik dan menginap di rumah orang yang bernama Yudas. Nah, orang yang bernama Yudas, bukan Yudas Iskariot ya. Ini nama Yudas juga banyak. Ya. Nama Yusuf sudah juga banyak ya. Jadi tapi ini bukan Yudas Iskariot ya. Saulus menginap di rumah orang bernama Yudas ya. Di Damsyik ada orang yang saleh bernama Ananias, yang kemudian orang saleh tersebut yaitu Ananias ini kemudian mendatangi Saulus ya. Ananias kemudian
dapat menyembuhkan Saulus dari kebutaan matanya. Ya. 3 hari Saulus mengalami kebutaan matanya itu selama dalam perjalanan ya. Dan 3 hari itu pula Saulus tidak makan dan minum. Jadi seolah-olah Saulus sedang menjalani puasa 3 hari 3 malam ya. Atas peristiwa itu Saulus bertobat dan kemudian dibaptis dan menjadi pengikut ajaran Nasoro awal. Ya. Jadi Saulus oleh Ananias kemudian dibaptis untuk menjadi pengikut ajaran Nasoro awal. Ya. Jadi menjadi orang Gentile itu kalau masuk ke agama Nasoro awal dengan cara dibaptis. Jadi juga mengikuti ajaran Nabi Yahya ya. Jadi sebagai bentuk pembaptisan itu sebagai bentuk upacara masuk ke dalam ajaran ya, masuk dalam pemeluk Nasoro awal ya. Itulah yang terjadi pada Saulus ya, ketika di Damsik oleh Ananias kemudian dibaptis menjadi pemeluk Nasoro awal. Saya kira untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita sudah masuk asal usul masuk pada peristiwa di mana Saulus kemudian menjadi pemeluk Nasoro awal yang dibaptis oleh Ananias di Damaskus ya. Nanti ada kelanjutannya ya, memang agak rumit ya. Ini perjalanan terbentuknya suatu agama baru lagi. Nanti menjadi awal terbentuknya suatu agama baru lagi. Ya, ini agak rumit ya. Inilah yang saya sebut akan memasuki masa Quran surat Nah ini Quran surat At-Taubah ayat 30-31 dan Al-Maidah 72-73. Ini adalah awal mulanya. Ya saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.